Shalom Alehin. Salam. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada ibadah hari Sabat hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah. Baru kata Yahweh Elohim melek olam besem Adonai Yeshua Mashiach ura kodes gili olam baik. Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, kami mengundang rohmu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Agarlah persembahan kami, ibadah kami ini berkenan kepadamu ya Bapak Yahweh. Kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan yang tidak suka akan ibadah kami, yang mengganggu acara kami, dan manusia-manusia yang berbuat jahat sekalipun, kami tolak dan kami tengking dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua Mashiach. Dan biarlah kuasa Bapak Yahweh yang berkuasa bertahta di tempat ini, hanya namamu yang dipermuliakan. Di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, kami mulai ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, kita mulai dengan penyalaan menorah. Baru kata Yahweh Elohim melek olam asir kitsanu bamis kotab besit panu lehadrik nersel sabat. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu, yang memerintahkan kami untuk menyalakan lilin sabat. Amin. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, yang mempersatukan kami dalam nama Yeshua Mashiach. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan di dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan dan kebenaran kepada kami. Amin. Yeshua HaMashiach adalah Yahweh dan Juru Selamat kami. Untuk menyambut menorah, kita pujikan Yeshua terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita lanjutkan ibadah kita dengan pujian Shema Israel. Kita akan berdiri semua. Shema Israel, Yahweh Elohim.
Hafta Yahweh Eloheka Bekol Lepapka Ubekol Nafseka Ubekol Meotka Lereka Sinka Beha Hafta Lereka Kamuka Haleluya Amin. Avenu Seva Samayim Hitkades Simka Tafo Malkutka Ye Aseresonka Kefas Samayim Ken Bares Et Laken Kukenutan Lanu Hayom Uslalanu El Kaetenu Kefi Sisro Kim Kam Anahnu Lekotin Lanu WLTVnu Lide Nision Kim Kaltes Senu Minhara Kel Kileha Kahamalaka Wa Gapura Begi Feret Leolme Olami Amen. Anoki Yahweh Eloheka Aser Hosteka Meeret Misraim Mepeit Abadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim dari tempat perbudakan. 1. Lo Yeleka Elohim El-Karim Apanai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo Tasel Leka Vesel Bekal Tesawal Laher. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo Tisa Etsem Yahweh Eloheka Lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk sembarangan. 4. Sakor et yom as-sabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et avika we et emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tin'ab, jangan berzina. 8. Lo tiknot, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane mereka sakit. Jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu. 10. Lo tamot betreka, jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara Bapak yang baik, Tuhan Yesus Hamasiah. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Bapak Yahweh yang sudah menyertai kita sehingga pada petang ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini beribadah bersama untuk menyembah Bapak Yahweh. Pada saat ini kita mau mengundang Roh Kudus untuk datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini. Kita mau pujikan pujian Beruah Elohim.
Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, percayalah Bapak Yahweh pasti akan menyediakannya. Amin. Karena Bapak Yahweh adalah Bapak yang maha kuasa dan kemuliaannya nyata di tempat ini. Kita pujikan Yahweh Rafa.
Karena Bapak Yahweh adalah Bapak yang Maha Kuasa dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kiloitos Adonai. Kiloitos Adonai, Kiloitos Yahweh Amun. Kiloitos Yahweh Amun, Engkau Tuhan Asor. Kiloitos Adonai, Kiloitos Yahweh Amun. Kiloitos Yahweh Amun, Engkau Tuhan Asor. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Amen, Amen. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Amen, Kiloitos Adonai, Kiloitos Yahweh Amun. Kiloitos Yahweh Amun, Engkau Tuhan Asor. Kiloitos Adonai, Kiloitos Yahweh Amun. Kiloitos Yahweh Amun, Engkau Tuhan Asor. Yahweh Mosia, Yahweh Mosia, Amen, Amen. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Amen, Yahweh Mosia, Amen, Amen. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Amen, Yahweh Mosia, Yahweh Mosia, Amen, Amen. Yahweh Mosia, Amen, Amen. Hanya nama Bapa Yahweh yang layak diagungkan, karena Dia Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Kita pujikan pujian Merorem of God. Aka
Nisa Kenale Menantose Komentarkan Kita mau serahkan hati kita kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh adalah kekasih hati kita. Kita pujikan pujian Yahweh Ahuvi.
Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kabar Elohim. Bukan hanya hati yang kita siapkan, tapi kita mau buka mata kita untuk melihat kebenaran itu. Kita mau pujikan pujian untuk kabar Elohim kita dengan pujian Yesua Eliakan.
Silakan memulainya. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat. Yes. Ya, coba kita agak lebih semangat. Ya, tadi kita tambah semangat. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Yes. Ya, kita harus semangat Bapak Ibu. Kita menghadapi dunia yang sekarang ini banyak orang ekonomi sekarang ini menurun, ya. Jadi banyak orang mengeluh, banyak orang lusuh. Dunia sekarang ini hiruk pikuknya orang mencari ekonomi, tapi ekonomi sekarang lesu, ya. Hasil-hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ekonominya lesu. Salam Bapak Ibu Saudara kita dalam Tuhan kita Yesus Masiah yang berbahagia pada malam Erev Sabat hari ini kita beribadah dengan penuh sukacita. Sekarang kita memasuki hari yang ke berapa? Tanggal berapa? 21 tanggal 21 bulan Maret atau tanggal 22 bulan Adar. Nah, sekarang kita sudah memasuki tanggal 22 bulan Adar, jadi 8 hari lagi kita sudah memasuki bulan Nisan. Bulan Adar ini bulan 12. Bapak Ibu, tidak banyak orang yang tahu atau orang Kristen sekalipun di gereja-gereja sekalipun tidak diajarkan bahwa kalender di kitab kita, kitabnya orang notabene disebut orang Kristen, itu memakai kalendernya kalender sendiri, kalender lunar, atau mengikuti kalender namanya lunar atau Yahudi. Tetapi banyak tidak diajarkan di gereja-gereja. Banyak orang yang tidak tahu kalau sekarang ini tanggalnya bulannya bulan Adar. Ya. Maka kita belajar di kitab kita itu penuntunnya, tanggalannya atau kalendernya itu pakai lunar atau pakai rembulan. Oke Bapak Ibu, pada saat hari ini kita belajar tentang saya kemarin mempersiapkan bahan renungan atau khotbah itu ada 2 opsi yang sudah saya pilih. Roh Kudus memberikan 2 opsi. Kita melewati Hari Raya Purim Sabat kemarin. Kemarin sudah membahas Purim dengan panjang lebar, tetapi masih ada terselip di situ yang sebenarnya harus dibahas. Keunikan di dalam Purim itu. Saya melihat di postingan-postingan Purim, orang Yahudi yang merayakan Purim itu pakai arak-arakan, kok semua pakai topeng. Ya loh, kok pakai topeng itu apa artinya? Tetapi lebih kuat lagi, bukan itu. Berarti yang pakai topeng kita sembunyikan dulu. Apa artinya topeng Purim? Ya, tapi lebih kuat pengajaran yang ini di dalam hati saya. Ya, saya akan mengajarkan tentang suatu ilmu pertanian. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak bertani paling tidak tahu, yaitu tentang ilmu pertanian. Di dalam orang bertani atau berkebun, ya,
Saya sering didatangi orang-orang yang suka berkebun tanaman buah-buahan. Saya paling di depan, Bapak Ibu, kalau di kampung sini, bukan di secara internasional ada, karena saya tidak mempunyai pendidikan tinggi, tapi hanya saya suka bertani. Saya paling depan sekitar kampung sini, paling tidak satu kecamatan. Saya paling di depan untuk menanam buah-buahan yang paling langka, yang paling orang belum mengembangkan, saya yang mengembangkan dulu. Contohnya dulu, rambutan. Rambutan sak kampung sini sampai sak kecamatan itu belum ada orang yang tanam secara massal. Saya tanam 30 pohon. Saya panen lebih dulu. Setelah semua saya panen, baru orang satu kampung niru-niru tanam rambutan, tak 2 pohon, 1 pohon di depan rumah. Setelah itu jambu. Nah, jambu kristal itu saya kampung sini paling dulu. Setelah saya nanam berhasil semua pakai apa itu nanam jambu sampai jambunya nggak laku. Nah, sampai istri saya itu jual bibit jambu cangkokan itu sampai dibeli orang Jawa Barat kali itu. Wah, luar biasa ya. Orang Jawa cuma Sumedang ya, Sumedang itu beli bibit jambu dari sini. Saya kirim bibit jambu kristal itu sampai ke Timika, sampai ke Merauke, ya dulu pada waktu itu. Nah, terus pada nanam jambu itu saya selipkan pohon durian ada 24 batang, tapi yang hidup 20. Pada waktu itu ada orang yang menolak, durian kok ditanam di sini, apa buah? Ya nggak tahu, yang penting saya tanam aja. Saya nggak mengharapkan buah durian kapan, yang penting saya mengharapkan buah jambunya. Jambunya sudah nggak produktif, harganya murah, punya orang semua ditebang, punya saya ditebang lebih dulu karena duriannya sudah berbuah lebih dulu. Sekarang orang-orang sekampung sini mungkin sak kecamatan tiru-tiru tanam durian semua. Nah itu Ibu, saya akhirnya banyak orang meniru saya atau menyontoh saya, bertanya kepada saya caranya menanam durian itu bagaimana. Di dalam pohon-pohon tersebut Bapak Ibu, saya mau cari spidol dulu. Di dalam pohon-pohon ini ada gangguannya, ya, ada gangguan itu hama, serangga. Tetapi di pohon jambu, di pohon durian ini ada hama yang paling menonjol, yaitu namanya parasit. Parasit ini tanaman lemah Bapak Ibu, tetapi mengganggu. Parasit tanaman lemah tetapi mengganggu. Kalau di kehidupan manusia ada parasit. Parasit ini nggak nampak, termasuk kanker itu parasit, ya, atau benjolan, atau apapun di dalam tubuh atau yang di luar kulit, atau yang kanker otak itu semua itu disebut parasit. Kalau di dalam tumbuh-tumbuhan, di dalam tanaman produktif buah-buahan, parasitnya ini namanya apa? Bapak Ibu pernah dengar? Benalu ini saya cari referensinya untuk di bahasa yang lebih internasional, bahasa kerennya namanya loranthus, ya, namanya loranthus. Nah, loranthus ini benalu. Kalau di daerah Eropa atau daerah Asia Barat nggak begitu ada benalu itu. Parasitnya kecil-kecil. Tapi kalau benalu ini yang ada di Asia Tengah, Asia sampai Asia Tenggara, Asia Tengah Timur, maksudnya daerah ini mulai Thailand, yaitu Cina sini. Kalau sebelum Cina masih tidak terlalu banyak. Di sini Thailand, ya dong. Malaysia, Indonesia itu banyak benalu. Benalu ini parasit tetapi berbentuk pohon, Bapak Ibu. Ya.
Parasit sangat berbahaya jika benalu ini menempel pada pohon produktif, pohon yang menghasilkan ekonomi tinggi, seperti pohon mangga, pohon durian, pohon jambu, dan lain-lainnya. Jadi parasitnya ini, pohon benalu ini menempel. Beda yang saya khotbahkan kemarin yang namanya hybrid akulasi. Kalau hybrid akulasi itu ditempelkan, kalau nggak sama getahnya, kalau nggak sama bentuk daunnya, nggak sama bau kulitnya, itu nggak mungkin hidup. Tapi kalau benalu nempel di batang apa aja hidup. Hanya di pohon batang pisang yang nggak hidup. Mungkin Bapak Ibu, adakah benalu yang nempel pada pohon pisang? Nggak ada, karena hidup. Tapi kalau di pohon apa aja hidup. Ada lagi orang yang mengatakan benalu di pohon bambu. Nah, itu untuk obat. Ya, itu obat, tapi jarang Bapak Ibu, karena pohon bambu itu kulitnya keras. Terus gak bisa nempel di situ, gak bisa lengket, gak bisa nembus akar. Karena licin. Ya, licin. Itu yang kedua, poin kedua. Benalu mempunyai sifat pembunuh, karakternya pembunuh. Cara populasinya, itu cara pengembangbiakannya melalui burung pemakan buah. Buahnya manis, sangat disukai oleh burung. Ketika burung itu memakan buah benalu, maka biji benalu itu akan dibawa burung, nempel di paruhnya, atau juga menjadi tinja burung. Setelah burung itu terbang ke pohon yang lain, dia mengoles-goleskan paruhnya sehingga bijinya benalu tadi nempel di ranting atau di dahan pohon itu. Atau dia buang kotorannya, itu mempunyai sifat lengket. Apa itu biji benalu itu nempel di pohon. Sebenarnya seperti ini. Pohonnya besar, ini ada ranting. Nah, ranting besar, ada dahan, ada ranting. Nah, ini di sini ini ada biji benalu. Tidak peduli pohon apa aja, bisa hidup di situ. Nah, sehingga biji benalu itu ikut serta dengan burung yang menempel pada pohon, maka lambat laun biji benalu itu tumbuh dan menjadi besar. Tidak terlalu lama, pohon yang produktif itu akan dikuasainya. Nah, ini akan tumbuh Bapak Ibu. Selama 15 hari akan tumbuh kecambah pohon benalu di sini. Akarnya masuk ke dalam pori-pori kayu, dalam kulit ini sampai kayu ini, sampai dia menghabiskan semua di sini. Nah, semua pohon ini akan dikuasai oleh akar-akar benalu lewat dalam, lewat pohon, lewat jaringan kayu tersebut. Atau pohon itu tadi jaringannya dimasuki dengan akarnya benalu, sehingga yang dicari makanan dari sini, dari akar-akar ini diserap semua oleh benalu. Lalu benalunya tumbuh besar, akhirnya semua daun di sini penuh benalu. Ya, buah-buahnya ini nempel semua dahan-dahan di sini. Akhirnya pohon ini dalam waktu 2 tahun tidak sampai berubah Bapak Ibu. Ya. Di poin yang ketiga, pohon tersebut daunnya berubah jadi daun benalu. Daunnya itu yang pokoknya pohon durian, itu daunnya ganti semua daun benalu, penuh daun benalu, suburnya luar biasa. Ya, ini kemarin di durian saya ada dua pohon benalu yang nempel, tapi belum terlalu besar. Saya sudah lihat, akhirnya saya potong. Saya pakai itu orang Jawa namanya genter ya, tongkat yang panjang gitu, atau penggala bahasa Indonesia. Taruh arit di situ, langsung ditarik. Kalau enggak gitu, 2 tahun aja pasti duriannya nanti gitu. Nah, ini tadi saya cari-cari benalu sampai ke sawah-sawah sana, biasanya di pohon-pohon jeruk. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin di yang bisa mendengarkan YouTube saya nanti, kalau mendengarkan atau belum tahu benalu itu, saya mau cari pohon benalu tapi nggak ketemu.
Paling tidak kalau di pohon jeruk belakang rumah ini pohon hutan jeruk Bapak Ibu. Hutan ada menjadi kebun jeruk, semua sawah-sawah itu jadi kebun jeruk. Biasanya banyak benalu, tapi yang punya itu sudah tahu benalu pasti dipotong segera cepat dipotong, ya kan? Sehingga saya tidak mendapatkannya untuk bikin contoh. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa bayangkan. 2 tahun aja pohon-pohon ini daunnya menjadi daun benalu, buahnya menjadi banyak buah benalu. Produktif itu bisa, yang punya bisa hasil nggak, Bapak? Yang punya pohon? Enggak. Yang hasil burung banyak di situ. Ya. Makanya saya berpikir kemarin, ini pohon di depan rumah ini ada pohon apa itu sawo. Ini buahnya burung loh, burung itu loh, kutilang biasanya. Itu yang suka makan benalu. Saya awas-awasi tadi, pohon ini ada tumbuhannya benalu nggak? Biasanya benalunya itu dia ngambil dari sana ditanam di situ, ya dah. Sama kutilang itu nggak nanam, tapi kan lengket di paruhnya, di goes-goeskan itu, dibersihkan, nempel di dahan, tumbuh di situ. Sawo itu mungkin dalam waktu 2 tahun kalau ada benalunya, sawonya hilang, pohonnya sawo apa itu, daunnya sawo, jadi daun benalu. Pohon sebesar apapun akan cepat mati dan tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Kulit pohon itu akan rusak, buahnya juga rusak, tidak bisa maksimal. Yang berakibat pohon itu tidak produktif lagi, alias cepat mati. Jadi seandainya ini pohon durian kalau sudah penuh benalu, di sini ini tidak mampu berbuah lagi loh, itu. Duriannya nggak mampu berbuah. Yang buah-buah apa? Buah benalu di sini, ya. Duriannya tidak berbuah. Nah, ini kita perhatikan. Ya sekarang ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Apa korelasinya pengetahuan pohon yang produktif, pohon buah-buahan yang baik, pohon sudah pilihan? Apa korelasinya dengan ada benalunya itu, dengan korelasinya dengan iman kita? Ada nggak hubungannya? Wong khotbah nggak ada ayatnya, pakai pertanian, pakai pohon benalu lagi, ya. Apa korelasinya? Ya, korelasinya dengan iman kita. Iman kita itu mengakar kepada pohon, atau pohon iman yang asli, yaitu yang berbuah kehidupan, yang berkualitas tinggi, berbuah kehidupan yang berkualitas tinggi, yaitu pohon Torah dan Besorah. Apa itu Torah dan Besorah? Ya, pohon kita itu pohon yang asli, yang besar, ya dong. Pohon yang besar, pohonnya namanya Torah dan Besorah. Kalau orang Kristen dulu kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, ya dong? Kitab Tanakh dan kitab Injil. Injil itu dalam bahasa Ibrani-nya Besorah atau Brit Hadasah. Brit Hadasah itu, Brit itu perjanjian, Hadasah itu kudus. Jadi buku perjanjian kudus. Dengan bahasa kerennya, maksudnya bahasa yang sering didengar, namanya kitab Injil. Itu bahasa Ibrani-nya Brit Hadasah atau Besorah. Di dalam kehidupan kita itu kita mengakar atau kita punya pohon kehidupan, pohon yang kekal, yaitu pohon Torah dan Besorah. Nevi'im Ketuvim, Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu apa, Bapak Ibu? Ada 5 kitab. Apa? Bereshit, Shemot, apa?
Wayikra, Bamidbar, Devarim. Ya, itu bahasa Ibraninya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, itu namanya Torah. Lalu Nevi'im, kitab para nabi-nabi. Nevi'im itu nabi-nabi, pesan nabi-nabi yang dari Bapa Yahweh disampaikan kepada para nabi, dari nabi disampaikan kepada umat. Ya, umatnya siapa Bapak Ibu? Bangsa Israel ini adalah umat. Ya, bangsa Israel ini umat eksperimen. Percobaan. Ya. Jadi bangsa Israel itu adalah umat eksperimen, loh. Oh iya, Bapak Yahweh itu memang tanah Nevi'im Ketuvim itu dieksperimenkan dulu kepada orang Israel. Makanya disebut Israel, artinya Yasar El. Siapa yang bisa menurut jalan yang lurus, dalam jalannya Elohim? Kalau orang-orang di Israel ini bisa mengikuti sekitar 50%, berarti Torahnya ini bagus. Harus dilanjutkan nanti kepada seluruh alam semesta, termasuk sampai kepada kita hari ini. Berarti Torahnya lulus, sudah diujikan kepada bangsa Israel bertahun-tahun. Berarti baik orang Israel setelah dikasih Torah itu, hasilnya bangsa Israel baik, walaupun harus jatuh bangun. Nah, sekarang sudah saatnya Torah itu disampaikan kepada kita. Siapa yang membawa, yang menyampaikan Torah kepada bangsa Goyim atau ke bangsa-bangsa lain selain Israel di luar percobaan tadi, eksperimen? Tuhan Yesus, Tuhan Yesua. Tuhan Yesua itulah yang disebut Torah kain, Torah yang hidup. Kalau dulu Torah itu berbentuk buku dan nabi-nabi, pada waktu Tuhan Yesua datang, Tuhan Yesua itu loh yang sekarang yang menjadi contohnya. Ya, sekarang turun ke dunia menjadi contoh Torahnya itu Tuhan Yesua. Makanya Yesua itu disebut Torah kain, Torah yang hidup. Makanya sangat disayangkan kalau orang-orang dunia bingung Bapak Ibu tentang kehadiran Yesua. Mengapa bingung? Loh, Tuhan kok jadi manusia? Para apologet mengatakan, loh, berarti kalau jadi Yesua, dia lahir lewat perempuan, lewat apa itu yang najisnya perempuan. Yang ngomong itu apa enggak lahir dari perempuan? Akhirnya orang yang bantah. Oh, yang nanyakan, loh berarti Tuhan itu kalau lewat najis, kalau lewat apa itu vaginanya perempuan najis, itu orang bodoh. Mereka yang mengatakan najis itu, ternyata yang najis itu malah disukai loh itu. Punya istri 4 sampai 10, berarti kan suka sama yang najis itu, ya kan? Bapak Yahweh tidak seperti itu. Bapak Yahweh menganggap perkawinan itu adalah kudus. Harus reproduksi, itu programnya Bapak Yahweh melalui seorang perempuan. Harus lahir dari seorang perempuan, itu programnya Bapak Yahweh. Makanya Bapak Yahweh harus menjadi manusia di dalam menjadi Yesua itu, dia harus juga lahir lewat perempuan. Tetapi mencari perempuan yang layak untuk melahirkan Bapak Yahweh, untuk Bapak Yahweh lahir di dunia jadi Yesua itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Dari sejak Adam jatuh, sejak Habel
keturunannya Adam sampai kepada Henokh, sampai kepada Noah, sampai kepada Abraham, sampai kepada Ishak, Yakub. Ketemu keturunannya Yakub sampai Israel. Belum ketemu seorang perempuan yang bisa layak mengandung rohnya Bapak Yahweh untuk lahir menjadi Torah Kayin tadi. Siapa yang layak? Miriam. Ya, Miriam bukan Miriamnya saudaranya si Harun, tetapi Miriam yang ditunangkan dengan Yosef. Ternyata kehidupannya Miriam itu sejak dia kecil dia tidak pernah pergi dari bait suci. Dia memang mengkhususkan hidupnya untuk Yahweh, sehingga dialah yang layak. Jadi nggak sembarangan orang loh Bapak Ibu. Kalau orang para apologet saya mendengarkan tadi malam, loh berarti kok Tuhan kok lahir? Berarti lewat kakinya perempuan. Tapi yang ngomong itu suka dengan yang dikatakan najis tadi itu. Nah, ini sahabat saya keluar sedikit Bapak Ibu dari Torah Kayin, yaitu Yahweh sendiri, yaitu Yesua, itu menjadi Torah Kayin. Itulah pohon kehidupan kita, sumber akar korelasi kita. Sekarang Bapak Ibu, pohon kehidupan kita itu dari akar iman kita, yaitu dari Torah dan Besorah atau disebut Injil. Bapak Ibu, mari kita baca ayatnya. Monggo Budina bawa. Oh Pak Jarto ya, Pak Jarto aja di sana. Mari kita baca dalam kitab Misle pasal 3 ayat 18. Apa kitab Misle? Kitab Amsal. Amsal 3 ayat 18. Dia adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan berbahagialah mereka yang berpegang padanya. Dia adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Lalu berbahagialah orang yang memegang pohon itu. Lalu kita sekarang memegang pohon kehidupan itu, yaitu siapa? Yesua. Kitabnya Yesua itu membawa kitab Tanak dan Besorah. Makanya banyak orang yang tidak mengerti, yaitu tentang program dari Bapak Yahweh untuk menyelamatkan dunia, yaitu Bapak Yahweh harus eksperimen dulu, mencari orang yang kudus dulu, yang bisa untuk menanggung atau menjadi mengandung Roh Kudus itu. Tidak sembarang. Dari lahirnya Habel dan Kain, jadi padurunnya harus keturunannya Habel, tapi Habel gagal, nanti dibunuh Kain. Terus benang merah. Di situ ada keturunan, tetapi keturunannya melenceng, tidak ada yang lulus. Seperti orang Israel memilih lembu merah untuk mendirikan bait suci yang mendatang. Itu ada satu lembar, satu helai rambutnya yang putih, atau setugel helai. Setugel itu apa? Separuh rambutnya itu satu helai saja, tapi separuhnya ada yang putih. Itu aja gagal Bapak Ibu, gak jadi menjadi persembahan lembu merah nanti. Itu orang Israel Bapak Ibu. Tetapi Bapak Yahweh ingin dia itu akan turun ke dunia menjadi manusia untuk menjadi Yesua, menjadi Torah Kayin. Tetapi senantiasa gagal, manusia tidak ada yang bisa ditemui, tidak ada yang mampu untuk menanggung atau mengandung roh dari Yahweh itu. Sampai dari dunia ini di-delete sama Tuhan, di-refresh. Zamannya Noah, tinggal keluarganya Noah aja. Tetapi setelah keluarganya Nuh, apa berhasil dari keluarga Nuh? Tidak ada, tetapi Bapak Yahweh tetap menuntun, memilih. Di dalam benang merahnya Bapak Yahweh tetap dicari. Sampai kepada Abraham.
Ya. Padahal dari keluarga Nuh itu ada Sem. Nah, dari keluarga Nuh itu ada Sem, Ham, dan Yafet. Ada suatu artikel anak Nuh ada yang ada yang ditolak, dikutuk. Siapa? Ham. Terkutuklah Ham, terkutuklah Kanaan, karena Ham mempunyai anak Kanaan. Ada artikel mengatakan kenapa Ham harus dikutuk dengan Nuh, kok tega-tega men bapaknya, ya, kok terlalu tega itu si Noah mengutuk Ham. Karena pada waktu si Ham melihat Noah mabuk minum anggur setelah air bah itu, dia nanam anggur panen, saking senengnya dan dia bersuka cita mabuk. Nuh mabuk dan Ham itu melihat bapaknya itu sampai saking, kalau orang Jawa bilang apa tuh, sumuk gerak, karena anggur itu alkohol sehingga kepanasan, bajunya dilepas semua. Ada artikel yang mengatakan kenapa Noah hanya ketahuan Ham aja kok marah sampai nutup. Ternyata buah reproduksinya orang tuanya Ham atau si Noah itu dipotong sama Ham. Sehingga pada waktu itu Noah tidak bisa memproduksi anak lagi setelah air bah. Itu sebabnya Ham dikutuk oleh Noah sampai sekarang. Ya tahu? Akhirnya tanah Kanaan itu yang seharusnya menjadi bagiannya Ham direbut oleh Bapak Yahweh, diberikan kepada si anak-anaknya Yakub. Karena tanahnya subur, tanah Kanaan pada waktu itu. Nah, sampai produksi itu Bapak Ibu, sampai keturunan itu seanaknya Sem itu Elam. Elam itu sekarang Iran. Loh, sekarang turunannya Iran itu kan turunannya Sem. Kok sekarang kok memusuhi Israel? Karena kehidupan manusia sekarang sudah hancur, tidak tahu silsilah itu. Makanya Bapak Yahweh itu mencari bibit, mencari orang yang bisa mengandung Roh Kudusnya itu nanti. Makanya Bapak Yahweh itu eksperimen terus. Yang menjadi eksperimen adalah anak-anaknya si Yakub, disebut bangsa Yazar'el. Diturunkanlah dengan Musa atau Mose sebuah kitab yang harus ditulis oleh Mose. Sebelum Mose belum ada kitab Bapak Ibu. Ya, setelah Mose ada kitab, yaitu kitab Tanakh yang dituliskan oleh detail Bapak Yahweh di loh batu di dalam loh batu yang kita sering atau isinya Asyarah Hadir Baru yang kita baca setiap kita memulai ibadah. Itu asal mulanya Tanakh. Ya. Dari Tanakh 10 Asyarah Hadir Baru ini digodok menjadi 613. Ya, jadi 613 misfot atau peraturan. Itu dengan orang-orang Kristen dari bapak-bapak gereja itu disebut agama Yahudi. Oh, itu kan agama Yahudi. Nah, ini mulai Bapak Ibu, pikirannya manusia mulai mengkotak-kotak. Padahal itu eksperimennya Bapak Yahweh. Setelah Torah Novin Ketupin ini dieksperimenkan kepada orang Israel, lulus. Orang Israel dianggap lulus lah. Seandainya sekolah itu nilainya jadi sekitar 65, ya toh? 65 untuk melakukan Torah, dianggap lulus. Torahnya juga dianggap baik, sudah bisa dilakukan orang itu 65%. Lalu Bapak Yahweh menemukan seorang perawan Maria. Untuk dia lahirlah seorang intercessor, seorang pembawa berita atau seorang, kalau di ilmu pertanian apa ya namanya, seorang insinyur, ya. Seorang insinyur datang turun ke kampung mengajari orang-orang bertani secara langsung. Tetapi Yesua ini secara manusia menjadi tubuh manusia, dia mengajari manusia itu untuk melakukan Torah yang benar.
Walaupun eksperimennya Bapak Yahweh dulu, orang-orang Yahudi melakukan Torah itu sudah dicampur-campur Bapak Ibu. Sudah ada benalunya. Ya, Torahnya itu ibarat pohon sudah tumbuh benalu. Pengajaran-pengajaran tradisi-tradisi, Talmud, ya, tradisi-tradisi sekitar itu, tradisi-tradisi Baal dicampur-campur. Makanya Yesua harus membenarkan lagi itu. Makanya Yesua menjadi Torah kain. Yesua itu ada orang yang mengatakan Yesua itu manusia 100%, dia Tuhan 100%. Benar atau enggak Bapak Ibu? Benar apa salah? Salah. Yesua itu Yahweh 100%, seperti manusia 100%. Jadi dia bukan manusia 100%. Jadinya manusia itu cuma sementara, karena dia ingin ngajari Torah itu kepada manusia. Kalau dulu hanya orang Israel, setelah Yosua itu kepada seluruh dunia, siapapun yang mau belajar diterima. Karena Torah yang dibawa oleh Bapa Yahweh di dalam Yosua Masya itu adalah Torah kain, Torah kehidupan. Lalu sekarang Torah kain yang dibawa Yesua itu tumbuh benalu, Bapak Ibu. Tumbuh benalu. Apa benalu itu? Pengajaran-pengajaran lain. Boleh dikatakan ajaran ayunan sekarang. Nama Yahweh ganti sekarang bagian yang ke-6. Disinilah mulainya benalu itu apa maksudnya benalu? Yaitu pengajaran dari Arab dan Yunani. Ia memakai Torah dan memakai Injil sebagai pohon pengajarannya, sebagai pohon kehidupan. Pokok pengajarannya pakai Torah, pakai Injil, ya. Torah itu Injil itu bersorak. Yaitu ada yang mengatakan, ada nggak kira-kira Pak Pendeta yang mengatakan, Torah sekarang sudah nggak berlaku? Ada nggak? Banyak. Loh, lah kalau Torah sudah nggak berlaku, karena apa? Ini loh Bapak Ibu, akarnya benalu sudah sampai sini, sudah nyerap sampai ke akar-akarnya, dihabiskan tumbuhnya daun benalu, buahnya buah benalu, pohon aslinya mati. Betul nggak itu? Tanak dan besoranya, tanak ketupinya sudah mati. Di mana dia katakan? Namanya Yahweh sudah nggak diucapkan lagi, diganti nama Tuhannya Arab. Betul? Coba sekarang ini kalau ada pendeta yang mengatakan Tuhan kita itu Yahweh, marah nggak kira-kira di sana? Banyak yang marah nggak? Banyak. Ada yang terima nggak? Tidak banyak yang terima. Ya kan? Coba di gereja-gereja, Tuhannya orang Kristen itu sebenarnya Yahweh. Oh, sesat kamu. Tuhannya orang Kristen itu ya ini Alef Lam Lam Ha. Ya, sama dengan Tuhannya saudara kita di sana. Marah loh Bapak Ibu. Sekarang saya katakan, nama Tuhan kita Yahweh itu benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Tetapi banyak orang nggak berani loh menyatakan nama Tuhan saya itu Yahweh. Mengaku itu nggak berani. Banyak loh pendeta yang bunglon. Bunglon itu tahu? Bunglon itu kalau di tempat yang merah jadi merah, di tempat yang hijau jadi hijau, di tempat yang putih jadi putih. Jadi kalau di tempat yang pengajarannya Yahweh, ikuti Yahweh. Kalau di tempat pengajarannya yang pakai ayunan, ikut ayunan. Tunggu dong. Bapak Ibu, itu berarti masih ada benalunya, nggak dipotong Bapak Ibu. Pohon kalau ada benalunya nggak dipotong, maka daunnya pohon itu hilang, jadi daun benalu semua.
Buahnya, kalau di dalam kitab suci dalam Galatia 5 ayat 22 harus buah-buah roh. Di situ buahnya buah benalu, Ibu. Ya, gak laku di hadapan Bapak Yahweh, buahnya gak laku, buahnya benalu. Itu nanti akan mati, pohon itu dibakar semua sak benalu-benalunya. Sekarang kita baca di dalam Roma 7 ayat 12 sampai 14. Mungkin ada yang Bapak Ibu, sekarang ibadah nggak hari Sabat nggak apa-apa. Oke, hari Minggu boleh, hari apa boleh. Roma 7 ayat 12 sampai 14. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Karena itu, apakah yang baik mendatangkan kematian bagiku? Tidak mungkin. Sebaliknya, supaya dosa dapat dinyatakan dosa melalui apa yang baik, yang membuahkan kematian bagiku, sehingga melalui perintah itu dosa dapat menjadi kelimpahan keperdosaan. Sebab kita telah mengetahui bahwa Torah adalah rohania, sedangkan aku adalah jasmania yang terjual di bawah dosa. Ya, Torah itu adalah baik. Torah itu adalah kudus. Torah itu menyatakan dosa. Bagaimana Bapak Ibu? Torah kok menyatakan dosa? Torah menyatakan dosa. Jadi kalau tidak ada Torah, dosa nggak kelihatan. Walaupun orang itu melakukan dosa kayak apa, nggak ada yang ngerurui, karena nggak ada nggak ada Torah. Torah itu hampir seperti ini, kacamata pembesar, ya toh? Atau teropong. Jadi dulu pada waktu belum kenal Torah, walaupun dosa orang itu, tapi setelah kenal Torah, ada kacamata pembesar. Oh, walaupun sekecil apapun kelihatan. Kalau zaman sekarang ada yang lebih modern lagi, namanya mikroskop. Ya, Torah itu seperti mikroskop. Partikel sekecil apapun bisa kelihatan. Yang dengan mata kita nggak kelihatan, kalau kita pakai mikroskop, partikel yang paling kecil dibesarkan 1000 kali menjadi besarnya jempol. Satu jempol ibu jari ini, karena ada mikroskop. Virus ya, itu nggak kelihatan dengan mata kita, tapi kalau dengan mikroskop bisa kelihatan. Apalagi kalau yang namanya Lorantus atau benalu, ini nggak usah pakai mikroskop aja kelihatan. Dengan Torah kelihatan. Tetapi Lorantus atau benalu itu makan Torah, Bapak Ibu. Zaman-zaman sekarang ini banyak loh pengajaran-pengajaran benalu. Mengatakan aku ini percaya sama Injil, kitab kita itu kitab Injil, pengajarannya baik. Tetapi daunnya daun benalu, buahnya buah benalu. Mengapa? Mereka tidak mengikuti Torah. Tanya, kalau orang-orang di zaman-zaman sekarang, tahukah mereka hari raya 7 hari raya? Tahu? Tidak tahu. Mereka menganggap Minggu itu Sabat, padahal Sabat itu adalah Sabtu. Minggu itu hari pertama. Mereka mulai memutarbalikkan fakta. Nama Tuhannya itu Yahweh. Banyak sekarang pendeta yang tahu kalau di gerejanya khotbah Yahweh. Tapi kalau dipanggil orang keluar suruh khotbah, khawatir kalau nggak dapat bayaran. Di luar sana khotbahnya nggak pernah nyebut nama Yahweh. Ada yang kira-kira begini? Banyak. Ada mengatakan Yesua dan Yesus sama saja. Kira-kira Bapak setuju nggak?
Tidak. Tidak. Yesus dan Yesua tidak sama. Ya, sekarang saya nggak kasih alasannya, nanti dibahas pakai kematian. Ya, suatu saat nanti entah saya atau Pak Sugiarto nanti yang bahas. Kita hitung nama Yahweh dan Yesua itu pakai gematria, dan Yesus dan Tuhan kita pakai hitungan pakai gematria. Kalau orang sekarang itu zaman dahulu, zaman dahulu sekitar tahun 80-an, 70, 80. Saya punya masalah di sini. Contoh saja, ada orang membunuh orang di satu kampung sini, bunuh orang. Lalu dicari polisi, dia lolos ke Kalimantan. Di sana ganti nama. Bisa nggak? Bisa. Ganti KTP, gampang. Itu tahun 70-an. Nggak ketemu orangnya, Bapak Ibu. Tapi sekarang ada namanya NIK. Ya, NIK, nomor induk keluarga. Nama saudara di sini sudah tercatat. Di sini punya masalah, lari ke Kalimantan, di sana ganti KTP, ganti nama, ketahuan. Loh Pak, nikah sampai ini keluar nama sampai bukan ini. Sampai dulu berdomisili di sini, ketemu Bapak Ibu. Sekarang ada nomor nih. Kalau di dalam Ibrani, pola Ibrani namanya ada pola gematria. Makanya nama Yahweh dan Yesua itu sama. Dan kalau Yahweh, Yesus dan Yesua tidak sama, karena gematrianya beda. Sekarang yang ketujuh, Yahweh di dalam Yesua HaMashiach adalah pokok yang benar. Dan tadi sini, kalau di Alkitab itu ada perumpamaan pokok anggur. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, di situ Yesua itu adalah pokok anggur yang benar. Dialah Torah Kain, Torah kehidupan. Ya, boleh dibaca Pak Sugiarto. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, Dia membuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, Dia memangkasnya supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya. Pokok anggur yang benar itu akan menghasilkan buah yang baik. Yesua itu pokok anggur yang benar, Bapak Yahweh itu petaninya. Gambarannya kan seperti itu. Dan kita apanya? Rantingnya. Kalau ranting ini tidak berbuah, diapakan? Dipotong. Nah, makanya kemarin buah durian saya itu ranting-ranting nggak buah dipotong. Tapi pohon yang ranting yang berbuah dipeliharanya. Kita itu juga ranting. Tapi kalau kita ranting walaupun di dalam Yesua HaMashiach, tapi tidak menghasilkan buah, akan dipotong. Kita dipotong, dikuat, dan di sana akan dibakar. Ya, kalau sudah dipotong dibakar. Ini nggak ngomongkan neraka dan surga. Kalau sudah dipotong dibakar, itu aja kita. Bapak pikir sendiri, Bapak Ibu pikir sendiri. Nah, kalau pohon ini ranting ini atau dahan ini ditumbuhi benalu, benalunya dipelihara atau dibuang,
Jangan mentang-mentang Bapak Ibu menjadi benalu, oh aku sudah nempel di pohon anggur yang enak yang besar. Atau kalau di kebun saya, oh aku sudah benalu, ngomong istilahnya benalunya ngomong sama saya, oh Pak Sis, aku sudah bisa nempel di pohon durianmu, gitu ya. Aku bangga. Jangan seperti itu. Benalu itu akan dibuang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pengajarannya ngikuti benalu, itu nggak sama loh Bapak Ibu dengan akarnya, dengan pohonnya, daunnya pun nggak sama, buahnya nggak sama. Orang Kristen sering mengatakan, aku sudah benar, percaya Yesus, masuk samain, masuk surga. Lah apanya? Dalam pengajaranmu seperti benalu. 7 hari raya nggak tahu, nama Bapak Yahweh nggak tahu, Tuhanmu yang kamu sembah Tuhan Arab sama Tuhan Yunani. Ini daunnya sudah nggak sama loh ini. Ya, ini akan dipotong. Berhati-hatilah Bapak Ibu, jangan jadi benalu. Sekarang kalau pohon itu ditumbuhi benalu, diapakan? Benalunya dibuang. Sekarang, bagaimana konklusinya? Masih banyakkah Bapak Ibu orang yang masih pura-pura tadi ya, masih nggak mau ngaku Tuhan? Ya. Oh, aku ingin masuk ke gereja-gereja. Aku nggak harus pakai nama Yahweh karena aku harus masuk gereja-gereja. Loh, kenapa? Apa sih malunya? Apa sih bedanya? Apakah saudara malu mengakui Bapak Yahweh? Apakah saudara malu mengakui Yesua di hadapan orang banyak? Ada ayatnya loh Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 26. Lukas 9 ayat 26. Lukas 9 ayat 26. Sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku, tentang dia anak manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Jadi kalau kita mengakui nama Yahweh di hadapan masyarakat, di hadapan gereja-gereja, di hadapan pendeta-pendeta, apalagi sinode itu sekarang ditakuti Bapak Ibu dengan pendeta-pendeta. Wah, lah kalau aku nanti nyebut nama Yahweh itu, aku nanti kan dipecat sama sinode. Ya. Apalagi yang jemaahnya banyak. Loh, kalau aku ngajarkan nama Yahweh, nanti kalau jemaahku bubar, aku makan ngopo. Ya dong? Aku lah, terus gimana jemaah habis? Takut. Makanya pelajari dulu nama Yahweh, pelajari dulu cara pengajarannya. Hai bapak-bapak pendeta yang di luar sana, jangan menolak dulu, pelajari dulu cara penyampaiannya kepada jemaat bagaimana, supaya jemaat Anda nggak lari. Nanti kalau sudah pandai cara menyampaikan, sampaikan kepada jemaat supaya jemaatnya nggak lari. Kalau iman sama jemaat, seharusnya Bapak Ibu, para bapak pendeta nggak takut menyampaikan kepada jemaat, karena Anda itu kemudi. Bapak pendeta itu kemudi, ibarat kendaraan, ibarat kereta api itu masinisnya. Pak masinisnya salah rel, celaka siapa? Seluruh gerbongnya celaka. Ya, kalau kereta api itu jalannya satu, tapi salah nyetir salah rel, dia akan jebur ke sawah. Ya, seluruh gerbongnya akan dan penumpangnya semua binasa. Demikian juga bapak-bapak pendeta di mana saja berada yang kali ini mungkin mendengarkan khotbah saya. Ya, walaupun saya dari orang yang notabene tidak berpendidikan pendeta, tapi saya tahu kalau Bapak Ibu mengajarkan sampai mengajarkan tentang tidak sama dengan
Torah kehidupan, mungkin Anda dikatakan seperti benalu, akan dipotong oleh Bapak Yahweh. Sebelum jauh Anda tersesat membawa jemaat, lebih baik kembali beritalah nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat penutup sekarang. Ini terakhir itu. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Oleh karena kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach tidak akan dipermalukan. Ingat, catat. Siapa saja yang percaya kepada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach tidak akan dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tidak akan dipermalukan. Sukses besar bagi kita semua. Bapak Yahweh berkati. Pengumuman seperti biasa. Besok Sabat depan itu kita tetap ibadah seperti biasa. Tetap di sini. Mungkin Bapak Ibu semua yang mau membawa teman saudara, yang punya saudara punya tentang apa itu, mau didoakan sakit penyakit atau apapun, atau permasalahan tentang mau percaya kepada Bapak Yahweh, punya teman bisa diajak ke tempat ini untuk beribadah Sabat depan. Karena di sini belum ada Sabat tambahan, ibadah tambahan selain Sabat. Ya. Kita harap nanti suatu saat kita ada ibadah tengah minggunya. Itu aja Bapak Ibu pengumumannya. Sebentar lagi tanggal 14 bulan Nisan kita sudah memasuki hari raya Pesa. Nanti hari raya Pesanya di sini karena kemungkinan kita belum jadi ke Magelang, tapi kita tetap ada ibadah di sini nanti ibadah Pesanya. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Sebelum kita doa berkat, kita pujikan Abi Todaraba. Abi Todaraba, Abi Todaraba, Abi Sebat Samai, Abi Todaraba, Abi Todaraba, Abi Todaraba, Abi Sebat Samai, Abi Todaraba. Kita bangkit berdiri semua untuk berkah wali. Yevareka Yahweh Bismareka. Amin. Ken Yehi Rason. Yair Yahweh Panaweleka Vihuneka. Amin. Ken Yehi Rason. Yesaya Panaweleka Viaset Leka Shalom. Amin. Ken Yehi Rason. Baruk ata Bahiru Baruk ata Bezade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baru pribetenka uvri atmaka uvri benteka
segala peka biasa terot soneka. Dan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, dan hasil ternakmu, anak-anak lembu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kau disarteka, diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Amin. Baru kata bufai kau, baru kata besteka, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Baru kata Yahweh Elohim melek olam besem Adonai Yeshua Mashiach berluar pada sekili olam faed besem Adonai Yeshua Mashiach. Kami sudah naikkan doa kami dan engkau memberkati kami semua sampai kami pulang ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kami tiba dengan selamat. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Salam, Bapak Yahweh memberkati. Sabat salam, sabat salam, Bapak Yahweh memberkati. Sabat salam.